Today, sermon in Bahasa Indonesia, so for those who need a translating device, please, maybe someone can distribute the translating device. And thank you for Yudi. Yudi is going to be the reflector and, as translator today. Oke. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, tiap-tiap pekerjaan atau profesi yang menuntut profesionalistis, ternyata ada sisi-sisi gelap atau celah yang bisa saja dipakai oleh si jahat untuk menghancurkan dia. Dan iblis disimbolkan sebagai ular yang cerdik karena binatang ini selalu saja dapat menemukan celah untuk menyusup masuk, merusak, bahkan membinasakan dengan gigitan beracunnya, saudara. Itulah yang perlu diwaspadai tiap-tiap orang saat menjalankan tugasnya atau profesinya dalam profesi apapun. Karena kalau ia lengah itu bisa mendatangkan kehancuran yang menyakitkan, saudara. Bagi seorang dokter yang bertanggung jawab untuk mendiagnos penyakit pasien dan seharusnya mampu memberikan perawatan serta pengobatan yang tepat, namun ia dapat mengalami kehancuran kalau ternyata melakukan malpraktek, salah diagnos, dan alih-alih obat yang diresepkan membawa kesembuhan, malahan meracuni pasien. Alangkah menyakitkannya apabila orang mengatakan kepada seorang arsitek atau ahli bangunan bahwa mereka tidak dapat merancang rumah yang indah dan kokoh. Alangkah menyakitkannya apabila orang mengatakan kepada seorang chef terkenal bahwa makanan yang disajikannya basi, sehingga saya terkena diare nih. Sungguh menyakitkan manakala dikatakan kepada seorang ahli keuangan, ternyata dialah yang menjadi biang keladi kebangkrutan perbankan dan pasar modal. Begitu pula, saudara, sungguh menyakitkan manakala kepada seorang alim ulama, para rohaniwan, pemimpin agama, orang yang bertugas sebagai pastor seperti saya, namun ternyata kita dikuasai oleh virus kemunafikan. Terus terang saya takut sekali saat mengemban tugas ini, saudara. Dan saya bersyukur kepada saudara-saudara yang setia mendoakan saya dan keluarga agar tetap teguh dalam tugas panggilan ini dan dijagai agar terhindar dari berbagai godaan. Saya takut ketika harus berkhotbah tentang kehidupan Imam Eli dan kedua anaknya yang Dursila, Hofni, dan Pinahas. Dan saya takut jatuh pada legalitas, rutinitas ritual, dan kebanggaan diri menjadi orang sok suci seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang dikecam Tuhan Yesus di Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Saudara dapat menemukan definisi kemunafikan dalam Matius 23 ayat 3 sampai 7. Saudara, saya bacakan ayat ini. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.
Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca bagaimana Paulus menegur Petrus atau Kefas beserta murid-murid yang lain seperti Barnabas dan Yakobus dengan mengatakan mereka sebagai orang-orang yang munafik. Ini dikatakan Paulus kepada Kefas yang sedang berkunjung ke Antiokhia, yaitu gereja yang meneguhkan dan mengutus Paulus dan Barnabas untuk melakukan perjalanan misi. Paulus terang-terangan menentang sikap Kefas yang tidak teguh dalam pendiriannya, berkenaan dengan makan semeja dengan orang-orang tak bersunat. Saudara, topik hari ini healing hypocrisy. Kita dapat belajar dari beberapa prinsip yang kita temukan dalam perikop yang kita baca hari ini. Dan mari kita perhatikan ayat 11, dikatakan Kefas datang ke Antiokhia, aku terang-terangan menentangnya sebab ia salah. Dalam terjemahan NIV lebih tepat, I oppose him to his face. Di sini pertama-tama kita belajar prinsip Alkitab yang penting terkait dengan konfrontasi, saudara. Kapanpun ada masalah yang perlu ditangani, cara untuk menangani masalah itu bukanlah dengan bergosip tentang seseorang kepada orang lain, melainkan dengan langsung menemui orang tersebut dan menghadapinya. Paulus menyatakan bahwa ia menentang Petrus di hadapannya. Bukan membicarakan Petrus di belakangnya. Juga tidak menggunakan sarana yang terkesan rohani, saudara. Tapi sebenarnya menyebarluaskan kesalahan orang. Misalnya dalam persekutuan doa. Hai saudara-saudara, mari kita doakan Petrus. Saya melihat beberapa hari yang lalu bertindak munafik dengan menolak makan bersama beberapa orang Yahudi di gereja kita. Dan saya rasa dia benar-benar membutuhkan doa kita. Saudara, ini mendoakan tapi sebetulnya menyebarluaskan. Tidak, saudara. Paulus berbicara kepada Petrus berhadapan secara pribadi sebagai rekan sekerja bagi kerajaan Allah. His face dibilang di sana. Nah, saudara, apa yang Paulus lakukan ini tepat seperti yang Yesus perintahkan kepada kita di Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi sebenarnya sederhana, saudara, namun tentu saja selalu ada keadaan khusus yang mungkin mengharuskan kita untuk melibatkan orang lain dari waktu ke waktu. Seperti jika seseorang menjadi korban pelecehan atau hal semacam itu. Tetapi dalam sebagian besar situasi, saudara, jika Anda memiliki masalah dengan seseorang, saudara perlu langsung menemui mereka dan menceritakan masalah itu hanya antara Anda berdua berbicara kepada orang tersebut, bukan membicarakan orang tersebut dengan orang lain. Nah, saudara, ketika saya bertugas sebagai eksekutif director dalam pelayanan misi melalui media ministry, salah seorang staf saya melakukan kecurangan, saudara. Saya pernah menceritakan kepada saudara bahwa salah satu pelayanan misi kami ini adalah membangun komunitas pendengar radio di berbagai daerah di pelosok Indonesia. Lalu kami menyediakan
dan membagikan radio transistor itu yang sudah di-setel gelombangnya kepada para anggota komunitas ini, sehingga mereka dapat mendengarkan siaran rohani setiap hari. Nah, saudara, tentu dibutuhkan anggaran untuk membeli radio yang jumlahnya ribuan, termasuk biaya pengiriman. Nah, karena melihat anggaran yang besar ini, rupanya diam-diam staf saya ini berusaha untuk membuat kesepakatan berbagi keuntungan dengan penyedia radio dan layanan pengiriman ke berbagai daerah ini. Tentu saja saudara, orang yang diajak kerjasama ini tidak suka dan kemudian dia melaporkannya kepada saya. Karena itu saya menegur dia, saudara, 4 mata. Dan ia menyesali dan minta maaf. Nah, saudara, menegur dia 4 mata dan minta kepada penyedia radio dan layanan pengiriman ini untuk tidak memperpanjang persoalannya, karena saya sudah menegur staf saya ini. Saya sudah menegur 4 mata, tujuannya supaya staf saya tetap terjaga wibawanya di antara 20 orang staf yang lain, sehingga misi pelayanan tetap bisa terjaga dan berlanjut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang berpikir, kalau memang tujuannya untuk menjaga kepercayaan, konfidensial, mengapa Paulus mencantumkan masalah ini dalam suratnya kepada jemaat Galatia? Bukankah dengan demikian akan menjatuhkan wibawa Petrus sebagai rasul dan pemimpin gereja mula-mula? Saudara, saya percaya bahwa ketika Paulus menegur Petrus atau Kefas, ini dilakukan atas dasar beberapa sikap atau motivasi yang penting. Dan disinilah kita mempelajari prinsip yang kedua dalam mengatasi kemunafikan, yaitu menegur atas dasar kasih, bukan untuk menjatuhkannya. Paulus mengasihi Petrus sebagai sesama saudara seiman dan rekan sekerja di ladang Tuhan. Paulus menegur Petrus bukan karena ia marah dan benci, tidak. Paulus tahu bahwa Petrus atau Kefas adalah murid terdekat Yesus Kristus yang mendapat amanat khusus. Karena itu Paulus pun menghormatinya dan menjaga wibawanya. Bahkan dalam suratnya kepada jemaat Galatia ini, rupanya ia menggunakan nama Kefas dalam bahasa Aram, yang artinya juga batu karang. Nah, saudara, penggunaan nama Kefas dalam surat ini seringkali menekankan peran Petrus sebagai rasul Yahudi yang berurusan dengan orang bersunat, terutama dalam konteks perdebatan teologis di Antiokhia. Nah, saudara, kita beranjak pada prinsip yang ketiga. Paulus menegur Petrus demi memperbaiki yang salah, supaya tidak terlanjur dibiarkan dan berakar terlalu lama yang akhirnya akan menjadi presiden buruk bagi kehidupan gereja. Jadi saudara, dampak buruk harus segera diatasi supaya tidak menyebar. Di dalam Matius 16 ayat 6 maupun Lukas 12 ayat 1, Tuhan Yesus menggunakan kata ragi sebagai suatu kiasan. Ia mengajar dan berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Mengapa ragi dipakai sebagai ilustrasi? Karena kemampuannya untuk mengkamirkan adonan tepung, saudara. Walaupun sedikit, tapi kalau ia dimasukkan ke dalam adonan tepung dan dibiarkan, maka ragi yang tidak lain adalah jamur, ia mampu berkembang biak sehingga akhirnya mengkamirkan seluruh adonan. Demikian pula kemunafikan ini, saudara. Ternyata bila dibiarkan akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya sehingga
suatu komunitas akan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini sebagai sesuatu yang wajar dan diterima, bahkan ditiru masyarakat. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan waspadalah. Tujuannya supaya murid-muridnya tidak terbawa arus kemunafikan mereka. Karena kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini termasuk para pemimpin agama yang mempunyai kewenangan dan pendapatnya didengar, serta perilakunya dicontoh. Paulus pun menggunakan kiasan ragi ini dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Kalau saudara baca Galatia 5 ayat 9, di sana ia menulis, sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Karena itu masalah kemunafikan merupakan penyakit rohani yang harus segera diatasi. Apalagi ini dilakukan oleh Kefas dan kawan-kawan yang berotoritas dalam kehidupan gereja mula-mula. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca hari ini juga kita belajar prinsip yang keempat. Jangan menunda untuk memperbaiki sesuatu yang bisa dilakukan sejak dini. Sebelum semakin berakar kuat dan membawa kehancuran. Dalam hal ini Paulus bertindak cepat untuk mencegah pengaruh negatif yang akan menentukan di masa mendatang. Baik terhadap kehidupan gereja secara internal, maupun kegiatan eksternal yang dilakukan melalui pelayanan misi kepada kaum Gentiles tak bersunat yang dipercayakan kepadanya. Saudara, minggu lalu Pastor Kim telah menyampaikan perenungan perikop sebelumnya, ya, juga banyak mengutip dari catatan Lukas di Kisah Para Rasul bahwa sudah ditetapkan pembagian tugas antara Petrus dan Paulus mengenai pelayanan penginjilan atau misi. Petrus melayani orang-orang Yahudi yang bersunat dan Paulus melayani orang-orang Yunani tak bersunat. Juga sudah ditetapkan dalam persidangan di Yerusalem, yakni Kisah Rasul 15 ayat 19, supaya pemberitaan Injil pada bangsa-bangsa lain jangan dipersulit hanya karena urusan sunat. Lalu saudara ditambahkan di ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Nah, saudara perhatikan di ayat 20 itu, hasil persidangan di Yerusalem lebih menekankan soal makanan dalam rangka menjaga kekudusan hidup orang-orang percaya. Paulus tidak menentang keputusan ini. Sekalipun dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus di pasal 8, jelas bahwa berhala itu tidak ada. Jadi makan daging yang sudah dipersembahkan lebih dulu pada berhala, sesungguhnya secara iman tidak mempengaruhi apa-apa. Karena berhala itu nihil, hampa, tidak ada pengaruhnya. Tetapi Paulus tidak makan daging tersebut bukan karena dia percaya, melainkan demi menjaga hati nurani mereka yang masih lemah imannya. Tapi terhadap keputusan sidang di Yerusalem pun Paulus menegaskan untuk dilaksanakan oleh orang-orang percaya yang tak bersunat. Demi menjaga kekudusan mereka dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan soal perjamuan makan ini juga dipandang sebagai suatu ibadah, saudara. Jadi Paulus menekankan hal ini. Perjamuan ini adalah ibadah. Karena sesungguhnya meja makan itu, saudara-saudara, kalau sudah makan di rumah masing-masing, nanti kalau berbuka puasa, makan, meja itu adalah altar yang diperluas dari bait Allah ke rumah saudara.
di mana orang-orang duduk di sekitar meja menikmati berkat Tuhan bersama-sama dan diikat di dalam kasih Tuhan dalam ucapan syukur. Itulah sebabnya Paulus sangat berharap agar Kefas sebagai pemimpin gereja mula-mula harus menunjukkan sikap persekutuan yang merangkul orang-orang yang tak bersunat, menjadi satu tubuh yang telah diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah kebenaran Injil yang harus selalu dipegang teguh bersama. Disinilah Paulus menekankan pentingnya suatu keutuhan gereja yang telah diikat di dalam kasih, satu iman, satu baptisan, dan satu roh. Karena itu saudara, Paulus menyampaikan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia akan ketegasan sikapnya mengenai soal makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tak bersunat sebagai ekspresi kesatuan tubuh Kristus. Dengan adanya surat yang menceritakan ketegasannya untuk menegur Kefas 4 mata demi kebenaran Injil, maka ini menjadi suatu penegasan pula kepada jemaat di Galatia bahwa mereka seharusnya tidak menjadi kecil hati sebagai orang-orang tak bersunat. Mereka telah diterima sepenuhnya menjadi anggota tubuh Kristus. Karena tidak ada perbedaan antara mereka yang bersunat maupun tak bersunat di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, catatan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Galatia ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan wibawa Kefas sebagai pemimpin gereja mula-mula, melainkan untuk menguatkan dan memastikan jemaat Galatia bahwa mereka diterima menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, prinsip yang kelima untuk menyembuhkan penyakit kemunafikan adalah dengan selalu berpegang teguh pada kebenaran Injil. Tentu Paulus telah menggumulinya lebih dulu dalam doa dan mohon pertolongan Roh Kudus sebelum ia berbicara langsung dengan Petrus. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menyertai orang-orang percaya. Saudara bisa baca Yohanes 14 ayat 15-17. Dialah yang diutus untuk mengajarkan segala sesuatu kepada orang-orang percaya dan mengingatkan kita semua akan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Yohanes 14 ayat 26. Karena itu Paulus tahu persis bahwa apa yang dilakukannya terhadap Kefas adalah dalam rangka kebenaran Injil. Nah, perhatikan ayat yang ke-14, saudara-saudara. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, jadi ini yang disampaikan di hadapan orang-orang yang lain ya. Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa ya saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat 14 ini tampaknya yang menjadi dorongan kuat dari tindakan Paulus terhadap Kefas adalah otoritas Injil yang harus ditegakkan bersama-sama sebagai pelayan Tuhan. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa setelah Paulus berbicara langsung 4 mata dengan Petrus secara pribadi, lantas Paulus berbicara juga di hadapan komunitas, jadi artinya tidak ada konflik di antara Paulus dan Petrus ini. Karena mereka sama-sama menundukkan diri di bawah otoritas kebenaran Injil. Inilah prinsip yang kelima, saudara-saudara. Dan dengan demikian adalah penting bahwa
landasan kebenaran Injil yang harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, ini juga diketahui oleh jemaat di Antiokhia. Karena kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas diutus oleh jemaat Antiokhia sesuai dengan perkataan Roh Kudus yang disertai dengan doa dan puasa serta penumpangan tangan oleh penatua dan jemaat untuk melaksanakan misi penginjilan kepada Gentiles ini. Itu saudara bisa baca di Kisah Rasul 13 ayat 2-3. Karena itu saudara, Paulus menegur Petrus atau Kefas dan orang-orang Yahudi yang lain yang berlaku munafik karena kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Peristiwa ini penting untuk dicatat dan disampaikan juga kepada jemaat di Galatia. Dan juga sampai di telinga kita untuk didengar hari ini. Dan ini pun menjadi suatu landasan penting untuk menyadarkan kita satu sama lain bahwa di satu sisi Roh Kudus bukan monopoli para pemimpin gereja saja, tetapi dapat bekerja di setiap diri orang percaya yang selalu mau peka terhadap bimbingannya. Tapi di sisi lain saudara, sekalipun Kefas itu diberi otoritas untuk memegang kunci kerajaan sorga, bukan berarti keputusan dan tindakannya tidak bisa salah. Teguran Paulus menunjukkan bahwa kebenaran Injil Yesus Kristus inilah yang berotoritas dalam mengatur kehidupan bergereja, sola scriptura. Firman Tuhan inilah yang menjadi landasan bersama dalam membangun kehidupan gereja, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Karena itu, dalam premarital counseling selalu saya menekankan pentingnya suami istri sama-sama belajar akan firman Tuhan. Sehingga di dalam menghadapi masalah keluarga, maka firman itulah yang menjadi wasit. Bukan selfishness yang selalu mencari pembenaran diri dan mempersalahkan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip yang keenam, yang kita pelajari dari perikop kita yang kita baca hari ini adalah berkenaan dengan dibenarkan hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Penyembuhan diri dari kemunafikan dilakukan melalui pembaruan akal budi. Meninggalkan paradigma lama dan hidup dalam paradigma baru. Saudara, saya akan bacakan kembali Galatia 2 ayat 16, saudara. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, di ayat ini Paulus menegaskan kembali bahwa kita dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus bukan dengan melakukan hukum Taurat. Seperti yang diajarkan oleh orang-orang yang dari kalangan Yakobus. Kepada jemaat Galatia, Paulus menegaskan ulang bahwa sekalipun mereka tidak bersunat, mereka tidak akan kehilangan keselamatan yang telah mereka terima di dalam Yesus Kristus. Mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat dong. Saudara, pada prinsipnya memang kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat dengan segala ritual atau aturan yang mengikatnya. Tetapi bukan berarti kita bebas kembali berbuat dosa. Saudara,
November tahun lalu, dalam pertemuan spiritual cohort, salah satu anggota sempat mengatakan, "Pastor, saya mau undang sekali-kali untuk ngobrol sama papi." Maksudnya Opung Noah, ini Godwin yang ngomong nih ya. "Pastor, sekali-sekali ngobrol sama papi." Untuk menjawab, apakah selain kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita juga harus tetap berbuat baik? Apakah perbuatan kita ini menentukan apakah kita masuk surga atau tidak? Saudara, rencananya saya mau membicarakan dengan Opung Noah di awal bulan Februari ini sebetulnya. Tapi rupanya beliau sakit dan tinggal di rumah Lastri. Dan saya pikir nanti kalau sudah sembuh dan tinggal di rumah Godwin, saya akan berkunjung dan menjelaskannya. Tapi rupanya Tuhan sudah memanggil dia untuk masuk dalam peristirahatannya, dalam damai dengan Tuhan. Tapi tidak mengapa, saudara, pemahaman ini penting untuk kita pahami. Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, apakah setelah kita beriman di dalam Yesus Kristus, masihkah kita harus melakukan hukum Taurat? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ilustrasikan diri kita ini, diri kita yang berdosa ini seperti seorang penjahat yang divonis hukum mati dan masih berada dalam penjara, menunggu eksekusi dilaksanakan. Oke, saudara bayangkan, kita ada di dalam penjara, menunggu eksekusi hukuman mati. Jadi setiap manusia yang hidup di dunia ini seperti orang yang ada di penjara dan menunggu pelaksanaan eksekusi hukuman mati karena dosa kita. Tapi sementara masih menunggu di dalam penjara, Tuhan Yesus memberi kesempatan dan menawarkan kepada kita untuk mengaku dosa, bertobat dan percaya kepadanya. Jadi kita diberikan kesempatan. Ia membayar hutang dosa kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dan kebebasan dari hukuman dosa. Nah, saudara, orang-orang yang telah mengaku percaya dan bertobat ini menerima grasi dari Tuhan Yesus, sehingga mereka telah dibebaskan dan keluar dari penjara. Di sini penting untuk dipahami, saudara-saudara, bahwa ketika kita dibebaskan dari penjara, dibebaskan dari tuntutan hukuman mati, sesungguhnya ini terjadi murni dan hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang telah membayar lunas tebusan diri kita ini. Hanya Dia yang mampu mengeluarkan kita dari dalam penjara maut dan tuntutan hukuman mati ini. Mengapa hanya Yesus yang mampu melakukannya, dan kepada siapa kita berhutang dosa, dan kepada siapa Yesus membayar lunas hutang dosa kita? Saudara, seringkali orang salah memahami bahwa seolah-olah terjadi transaksi antara kuasa kegelapan dengan Yesus. Manusia berdosa ada di dalam cengkeraman kuasa maut, lalu Yesus membayarkannya kepada penguasa alam maut ini. Kekeliruannya adalah bahwa banyak orang menganggap bahwa iblis inilah si penguasa alam maut. Dia dan Yesus bertransaksi dengan dia untuk menebus manusia. Tidak, saudara-saudara. Iblis tidak punya kuasa apapun, baik di alam maut, di dunia ini, apalagi di surga. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yahweh dan hanya Dialah yang berkuasa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia berhutang kepada Tuhan.
Dialah yang berotoritas untuk menjatuhkan hukuman maut kepada manusia yang berdosa. Kalau Tuhan Yesus membayar hutang dosa umat manusia, maka ia membayar kepada dirinya sendiri. Ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa dan mengalami kematian, supaya melalui kebangkitannya maka setiap orang percaya pun mengalami kehidupan. Dan hanyalah Yesuslah yang sanggup memenuhi hukum Taurat dengan sempurna, yang tidak berdosa dan yang sanggup melunasi hutang dosa kita. Kembali pada pertanyaan semula, kalau memang perbuatan kita tidak menentukan keselamatan kita dan tidak membuat kita bebas dari penjara dan hukuman maut, melainkan hanya iman di dalam Yesus Kristus, maka masih perlukah kita melakukan hukum Taurat? Iya, tentu saja kita masih perlu. Untuk apa? Kan kita sudah bebas dari penjara dan hukuman maut. Saudara, kita melakukan hukum Taurat bukan dalam rangka memperoleh kebebasan, melainkan untuk menjaga hidup kita agar tidak kembali jatuh dalam dosa dan masuk penjara lagi. 10 perintah Allah ini dilakukan sebagai suatu pedoman bagaimana kita dapat hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Menjadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan ibadah yang sejati. Sekali lagi, jadi kita berbuat baik bukan supaya kita selamat, melainkan supaya kita tidak kembali jatuh ke dalam dosa. Karena itu Paulus pun menegaskan kepada orang-orang di Galatia 5 ayat 13-15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling mengkikit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi kalaupun kita melakukan hukum Taurat, yang pada prinsipnya terdiri dari 2 hukum utama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia, maka tujuannya adalah bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan sebagai ungkapan syukur karena kita telah diselamatkan, dan untuk itu kita mau hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga diri kita menjadi persembahan yang hidup dan ibadah yang sejati. Kita sudah terbebas dari penjara dosa. Dan untuk menjaga kebebasan ini, maka kita dengan pertolongan Roh Kudus mau hidup sebagai manusia baru. Mudah-mudahan ini bisa jelas. Oke, saudara-saudara, yang ketujuh, yang kita peroleh dari perenungan Paulus ini adalah bahwa sesungguhnya sebagai orang-orang yang menaruh percaya pada Kristus, maka manusia lama kita telah disalibkan dengan Kristus, namun hidup kita saat ini menjadi milik Kristus. Karena dialah yang hidup di dalam kita, seperti Paulus nyatakan di ayat 19-20, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, selagi orang masih memiliki ambisi dan upaya untuk mencari kepuasan diri, maka ia sangat rentan untuk jatuh pada kemunafikan.
Kecaman Yesus kepada kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka melakukan suatu tindakan yang terkesan suci hanya untuk mendapat pujian atau pengakuan. Mereka sengaja memberi beban dengan aturan-aturan yang memberatkan karena di balik semuanya itu ada kepentingan pribadi dan motif mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip ketujuh yang kita pelajari dari Paulus ini adalah dalam rangka menyembuhkan penyakit kemunafikan karena sesungguhnya kita telah mati. Sesungguhnya hidup kita adalah milik Kristus. Sehingga seharusnya pikiran dan perasaan kita mencerminkan isi hati dan kehendak Yesus. Hendaklah Roh Kudus atau Roh Kristus itulah yang bertahta di hati kita, bukan kepentingan diri kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dan aplikasi dalam mengatasi atau menyembuhkan diri atau komunitas dari penyakit kemunafikan ini, maka beberapa prinsip yang sudah disampaikan hari ini, saudara. Pertama-tama, kita belajar prinsip Alkitab saat menegur jika seseorang melakukan hal-hal keliru, hendaklah dilakukan langsung secara empat mata. Jangan menunda, apalagi menyebarkannya lewat gosip karena ini akan memperburuk suasana, tidak membangun dan membuka peluang kemunafikan berlanjut terus. Prinsip yang kedua saat menegur harus didasarkan pada motivasi dan tujuan yang benar. Bukan karena kita benci atau marah, melainkan karena kita mengasihi sebagai rekan sekerja di ladang Tuhan. Yang ketiga, saudara, supaya tidak membangun kesan buruk yang berkepanjangan, yang akhirnya penata layanan menjadi tidak tegas. Karena pemimpin memberi contoh yang salah, namun dibiarkan. Yang keempat, saudara, mencegah pengaruh negatif sedini mungkin karena hal ini akan menentukan perjalanan pelayanan di masa mendatang, baik terhadap kehidupan gereja secara internal maupun kegiatan eksternal pelayanan misi khususnya untuk orang-orang lain. Prinsip yang kelima, kita melaksanakannya atas dasar kebenaran Injil dipegang. Ini adalah kebenaran Injil yang mau kita tegakkan, sola scriptura, kebenaran Injil yang telah digumuli dalam doa dan pertolongan Roh Kudus yang memberikan kebenaran dan damai sejahtera. Yang keenam, penyembuhan diri dari kemunafikan melalui pembaruan akal budi. Meninggalkan paradigma lama dan hidup dalam paradigma baru. Dan prinsip yang ketujuh, penyembuhan diri dari kemunafikan. Selalu menyadari bahwa hidup kita ini, saudara, hidup yang kita hidupi dalam tubuh ini adalah milik Kristus, bukan milik kita. Melainkan milik Kristus yang telah menebus hidup kita dari dosa. Karena itu kita harus meninggalkan cara hidup yang lama dengan segala ambisi dan kepentingan diri yang membuat kita bisa jatuh dalam kemunafikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan bagi kita sekalian untuk hidup seturut dengan kehendak dan rencananya. Amin. Saudara, mari kita berdoa.